Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Kali ini video pembelajarannya tentang bansos. Ini informasi sebenarnya yang harus teman-teman ketahui, bahwa hari ini di bulan Desember bansos El Nino cair. Infonya cairnya 1,2 juta. Dan ini kabar baik buat kita semua ya, dimana sepengetahuan kita bansos tuh adanya di masa COVID kemarin kan. Sekarang COVID kayaknya sudah bukan tidak ada, sudah melemah gitu kan ya. Walaupun ada sih data COVID saat ini yang terkena COVID, namun bansos tetap hadir bagi rakyat Indonesia. Sudah ada di beberapa titik bansos itu hadir. Salah satunya di Cianjur, Jawa Barat, sudah hadir bansos melalui kantor pos senilai 1,2 juta. Jadi bansosnya itu dari pemerintah disalurkan melalui kantor pos. Jadi teman-teman nih yang sekarang di warga Cianjur nih ya, Jawa Barat, mungkin ada yang belum dapat bansosnya, coba cek kantor pos setempatnya. Karena didistribusikannya melalui kantor pos. Nah, BLT El Nino ini hadir di bulan Desember ini sebesar 1,2 juta. Kemarin sudah ramai beritanya, sudah dibagikan. Ini baru di Jawa Barat ya, di Cianjur ya. Kalau di kota lain pun sudah mendapatkannya, boleh tulis di kolom komentar biar kita bisa membantu menyebarkan informasi bagus ini. Namun amat sangat disayangkan, adanya bansos ini malah jadi disalahgunakan oleh beberapa oknum. Salah satunya adanya pungli-pungli atau potongan-potongan yang dilakukan di sana. Kalau kamu pun juga merasa ada pungli-pungli yang kamu dapatkan di sana, boleh juga kamu tulis di kolom komentar. Punglinya itu beragam, ada yang dipotong 200.000, dapatnya 1,2 juta, lalu dipotong untuk ini 200.000, dipotong lagi sama si ini 100.000. Yang kayak gitu tuh harusnya bisa teman-teman laporin sebenarnya. Lapor kemana? Ya ke dinas terkait. Atau langsung ke polisi aja lah biar nggak repot kalian kan ya. Tapi gini teman-teman, kita harus bedakan antara pungli dan rasa terima kasih. Beberapa hari lalu gue coba cek di beberapa situs gitu kan. Ya banyak juga yang seperti ini. Dari mulai di X gitu ya, Twitter pun juga banyak tuh screenshot potongan sekian. Bedakan antara rasa terima kasih dengan pungli. Kalau rasa terima kasih ya lu kasih seikhlasnya gitu kan, sama misalkan Pak RT-nya yang udah bantuin, atau Pak RW-nya, atau ya pendamping bansos kalian, itu terima kasih sewajarnya, mau 10.000, 20.000, itu rasa terima kasih. Tapi ketika sudah ada nominal di sini 100.000 dipotong dan tidak tahu juntrungannya buat apa, itu harus kita curigai. Apalagi biasanya kalau di bansos itu kan dapatnya banyak gitu ya, beberapa di daerah kalian pasti ada banyak lah teman-teman kalian juga di daerah tersebut yang merasakan hal yang sama, dipotong tadi. Boleh tuh lapor bareng-bareng ke dinas sosial terkait. Nah, laporannya ini fokusnya ke punglinya ya, bukan karena bansosnya nggak dapat, bukan. Kalau bansos nggak dapat ya itu banyak tuh step by stepnya. Ada lagi kemarin kasusnya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah tuh oknum, kita bilang oknum pendamping bansos ya. Oknum pendamping bansos ini biasanya kan kalau udah lansia gitu kan ada yang nemenin kan nih si ibu-ibunya ini, entah ini atau si bapak-bapaknya ini ya, entah dia ini dari aparat RT, RW, PKK kah, atau apapun itulah yang dia menyebut dirinya adalah pendamping bansos gitu. Dan didampingi lah si ibu ini. Di Jawa Tengah nih kejadian, ada Ibu Risma datang waktu itu, Bu Menteri, dan bertanya, di mana kartu KPS-nya? Harusnya kan kartu KPS itu dipegang sama si penerima manfaat bansos kan, tapi kartu KPS itu dipegang sama si pendamping bansos. Nah, ini salah satu kesalahan yang khawatirnya nanti akan disalahgunakan. Sempat kemarin ramai di YouTube, misalnya di X juga ramai, di Instagram juga ramai. Risma marah-marah sama si pendamping bansos tadi karena kartu KPS-nya ada sama dia, bro, bukan sama si ibu lansia ini. Entah alasan apapun, dengan alasan apapun, hal seperti itu tidak dibenarkan karena akan menimbulkan indikasi kecurangan dalam penerimaan ataupun penyaluran bansos. Nah, itu udah rame tuh.
Nah, kabar gembiranya juga, kalau tadi kan dari Cianjur, Jawa Barat ya, kita beralih ke daerah Sumatera, di Aceh. Hari ini El Nino pun cair, tapi cairnya melalui Bank BSI. Nah, selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan tersebut. Semoga bisa, apa istilahnya ya, digunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nominalnya di Aceh tuh 1,2 juta infonya. Mungkin teman-teman yang Aceh sekarang nonton YouTube saya sudah mulai dapat, boleh ditulis kolom komentar, atau bahkan belum dapat sama sekali. Monggo kita kawal bersama-sama. Dicek ya secara berkala mulai sore ini nih. Sudah mulai bisa kalian dapatkan. Ditransfer melalui Bank BSI katanya. Kalau nggak punya Bank BSI gimana? Nah, itu harus dipertanyakan lagi tuh. Nah, dijadwalkan El Nino ini akan cair terakhir ya, itu tanggal 29 Desember 2023. Jadi kalau hari ini nggak cair berarti besok. Makanya tadi saya bilang cek secara berkala. Nah, ada lagi loh teman-teman, di mana tadi kan ada El Nino ada bansos El Nino di Jawa Barat, Cianjur sudah, di Aceh sudah. Nah, ini ada lagi nih, bantuan 1,2 juta bansos juga yang diambilnya melalui PT Pos Indonesia. Nama bansosnya itu Atensi Yatim Piatu. Nah, ini khusus banget, harusnya sih udah disosialisasikan jauh-jauh hari ya, tapi nggak tahu, gue juga nggak tahu infonya. Tahu-tahu ada aja nih bansos Atensi Yatim Piatu. Dan ini dapetnya 1,2 juta juga. Tapi yang menyalurkan PT Pos Indonesia. Buat siapa? Buat adik-adik yatim piatu. Berarti kalau adik-adik yatim piatu syaratnya sudah pasti harus di bawah 17 tahun. Kalau di bawah 17 tahun berarti harus menunjukkan akte kelahiran dan kartu keluarga. Nah, itu biasanya tuh prosesnya gimana? Prosesnya biasanya dari kantor pos itu mengundang ke RT, ke RW. RT RW dari undangan tersebut disampaikanlah ke anak-anak yatim piatu tersebut. Diundanglah mereka ke kantor pos dan diberikanlah atensi yatim piatu untuk mereka. 1,2 juta. Infonya itu adalah rapelan selama 6 bulan, di mana 6 bulan itu per bulannya 200.000. 6 bulan tuh bisa jadi dari bulan Juli kemarin ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, cairnya di akhir tahun ini. Surprise ya. Ya, kalau sudah ada yang dapat infonya ya alhamdulillah, tapi kalau ada yang belum tahu ya ini info yang sangat bagus buat kita semua. Itu saja informasi bansos akhir tahun ini. Semoga teman-teman yang lain juga bisa merasakan, tidak hanya di Cianjur, di Aceh, dan tidak hanya untuk yang anak yatim piatu tadi. Semoga bisa kita rasakan semuanya gitu ya, manfaat dari bansos. Dan buat kamu yang sudah dapat bansos, ya jangan difoya-foya, langsung dimanfaatkan untuk keperluan keseharian masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang mau disampaikan, tulis dengan sopan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.